Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Berbagi Ilmu.com. Semoga teman-teman selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang lagi mewabahnya virus corona atau COVID-19. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang teori ekonomi, pengetahuan perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan perekonomian tertutup itu? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berkontak dengan negara luar atau tidak melakukan perdagangan dengan negara luar. Tapi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar menganut perekonomian tertutup, walaupun itu Korea Utara. Kita tahu Korea Utara adalah negara yang menutup diri dari negara lain. Tapi walaupun menutup diri, mereka melakukan investasi, tapi tidak menyeluruh. Investasinya terbatas, diatur oleh negaranya, tidak begitu terbuka seperti kita di Indonesia. Nah, beda halnya dengan negara kita. Perekonomiannya secara terbuka, bisa melakukan kontak dengan negara lain, bisa melakukan ekspor impor, bisa melakukan pertukaran data, istilahnya bisa melakukan kolaborasi dalam sektor ekonomi ataupun investasi. Dan yang tak kalah penting dari perekonomian terbuka ini, ketika negara tertentu terjadi musibah atau bencana, negara itu bisa menolong, membantu negara yang terjadi bencana tersebut, baik secara materi ataupun secara non materi. Nah, mengenai perekonomian terbuka dan tertutup, erat kaitannya dengan dunia investasi. Saya di sini sedikit akan memberikan istilahnya manfaat apa itu investasi buat kita semua, khususnya kaum milenial. Investasi sendiri adalah upaya menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Istilah kerennya membeli masa depan dengan waktu masa kini. Ada banyak instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Nah, banyak manfaatnya loh investasi: meraih financial freedom, meningkatkan kekayaan, nilai aset dalam jangka panjang, dan melindungi kondisi finansial kita dari inflasi. Kalian juga bisa ikut serta memberikan kontribusi untuk membangun Indonesia dalam hal seperti ini. Dalam hal pembangunan, manfaat dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, bendungan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, serta saluran informasi. Dengan bagaimana kalau kita ingin berkontribusi ke negara, ya gampang, kita berinvestasi saja di perusahaan pemerintah. Salah satu perusahaan pemerintah yang bergerak dari bidang konstruksi adalah Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Adikarya. Itu adalah perusahaan terbuka yang kita bisa beli sahamnya, kita bisa ikut serta membantu Indonesia dengan cara menanam modal, berinvestasi di perusahaan itu. Secara tidak langsung kita juga memiliki perusahaan itu dan beri kontribusi terhadap negara itu. Makanya investasi itu adalah sarana yang paling mudah untuk membantu perekonomian Indonesia ke depan. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini, pembahasan perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup serta kaitannya dengan investasi. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang jelas, apabila kata-katanya kurang baik.
karena di sini juga saya lagi belajar, di sini juga saya lagi menuju proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.